Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama YKB GKI TV dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program ini mengangkat berbagai persoalan ataupun isu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak membincang topik yang sedang ramai di dunia media sosial, child free versus childless. Dan untuk membincang tentang topik ini telah hadir di studio Ibu Pinkan Margareta, Master Psikologi Psikolog. Salam jumpa kembali Ibu Pinkan Margareta. Salam jumpa Ibu Santi. Sudah lama rasanya. Iya, kita terasa dulu kita masih pakai ini, pandemi itu ya. Betul. Tahun lalu. Masih pakai penghalang. Betul. Sekarang kita jumpa kembali membincang tentang topik yang rasanya sedang ramai. Hangat. Ya. Iya. Saya ingat itu dia salah satu, kita mau sebut apa? Entah influencer kah namanya. Iya. Mengatakan bahwa pilihannya menjadi child free dan karena itu dia merasa lebih muda. Lalu kemudian itu mengundang komentar yang tak kalah tajamnya ya dari kubu yang satu dengan kubu yang lain gitu ya. Jadi netizen berkomentar dan waduh udah kemana-mana panjang. Nah, sebelum kita mengomentari ataupun memberikan penilaian terhadap itu semua, bisakah Ibu Pinkan boleh menjelaskan kepada para sahabat begitu ya, sebetulnya konsep child free itu sebetulnya apa sih dan ngomongin apa sih sebelum nanti kita bicara soal childless ya? Ya, setuju. Jadi kita mesti dudukkan dulu nih sahabat YKB, apa sih perbedaannya, karena orang seringkali silih pakai katanya itu silih berganti dan seakan-akan sama. Jadi kalau kita bicara child free yang adalah memang dalam bahasa Inggris free, bebas, child, anak gitu ya. Jadi memang orang atau pasangan yang dengan sadar memutuskan tidak memiliki anak bukan karena ada kesulitan. Nah, di satu sisi ada yang namanya childless ya. Childless itu orang atau pasangan yang memang pada akhirnya tidak bisa. Kalau child free ini tidak mau. Beda ya. Kalau tidak bisa ini kan alasannya bisa banyak ya. Bisa karena medical, kesehatan, memang ada normalan di area reproduksi, bisa laki-laki bisa perempuan begitu. Lalu juga mungkin ada isu lain, misalnya kita tahu ya ada yang kalaupun anaknya jadi janin tapi di usia tertentu kemudian gugur misalnya, ada banyak, itu kompleks sekali penyebab orang childless. Ada juga yang alasan-alasan lain yang kita tidak bisa pinpoint only one reason ya. Nah, tapi childless kita mungkin tidak terlalu bicarakan, tapi kita perlu bedakan bahwa karena saya khawatir di masyarakat tuh begitu nanya, oh ya anaknya berapa gitu, terus nggak punya, oh child free ya, gitu kan bisa begitu sekarang. Padahal kan jangan jumping to conclusion kayak gitu. Nanti kita juga bisa menyinggung orang ya. Karena boleh jadi problemnya beda. Bisa jadi childless, bisa jadi memang dari awal dengan sadar karena berbagai alasan, nanti kita akan go there, memutuskan tidak mau punya keturunan. Lalu mengapa ataupun apa yang menyebabkan gitu ya ada seseorang mengambil keputusan ataupun pilihan, saya tidak mau punya anak, entah itu saya ketika saya mengambil pilihan untuk menikah ataupun tidak, kan bisa saja kalaupun saya tidak menikah saya tetap mau punya anak, merawat anak begitu ya. Mengapa ataupun apa yang menjadi apa yang melatar belakangi seseorang lalu kemudian mengambil keputusan untuk child free? Saya coba summary dari beberapa sumber ya. Kalau kita lihat dari research gitu, satu memang kebebasan dan otonomi. Terutama ini memang
banyak sekali pada perempuan. Mungkin kita bisa lihat kaitannya dengan perkembangan zaman yang memberi ruang lebih ya kepada perempuan. Sebagai perempuan itu tidak hanya punya peran domestik. Tapi kan sekarang rata-rata pendidikan deh misalnya tidak ada batasan yang berbeda kan. Laki-laki dan perempuan bisa pursue pendidikan semanapun begitu. Profesi-profesinya juga bisa beragam, tidak lagi terlalu dibedakan oleh gender. Sementara keputusan memiliki anak bagi perempuan akan selalu ada konsekuensi ya. Jadi harus ada yang istilahnya kalau pakai kata dikorbankan kayaknya kurang pas. Harus ada dikelola. Jadi misalnya kalau anaknya masih kecil, otomatis ruang besarnya untuk parentingnya. Kalau anaknya nanti udah growing up, baru dia bisa punya ruang untuk aspirasi karirnya dan sebagainya. So, alasan child free biasanya salah satunya itu memang freedom dan otonomi. Nggak cuma perempuan, laki-laki pun sama. Karena lihat dari bandingannya mana lebih kuat, kencang. Banyak perempuan. Banyak perempuan. Jadi soal kemerdekaan, soal otonomi perempuan. Ya, dan ini saya kira mulai bisa kita pahami karena memang kan seiring dengan cara berpikir zaman sekarang kan antara ini perspektif gender, feminisme itu kan mewarnai pola pikir ya. Bahwa keberhargaan perempuan tuh nggak hanya di area domestik gitu, agak beda sama mungkin zamannya kalau di Indonesia Ibu Kartini. Jadi another effect of emansipasi perempuan memang ini jadi seperti ada satu implikasi ke sini juga. Saya sih nggak mau bilang buruk atau baik, kita nggak menilai, but konsekuensi logis ya, konsekuensi logis begitu. Jadi mulai ada opsi itu. Kemudian personal identity. Jadi beberapa baik perempuan maupun laki-laki tidak lagi merasa bahwa as a human being becoming parents tuh harus. Kan misalnya kita nih punya identitas ya. Kalau kanak-kanak biasanya kita gender kita apa, jenis kelamin kita apa, kita anak siapa. A certain level udah kuliah, udah kerja, kan orang tanya ya, kerjanya apa? Nah, habis itu pertanyaan selanjutnya kan, sudah menikah atau belum? Lalu setelah itu, kalau sudah menikah, udah punya anak atau belum? Nah, beberapa mulai menolak untuk becoming parents adalah salah satu identity yang harus. Nah, ini kan konstruksi sosial juga ya. Kebebasan untuk mulai memilih, in my lifetime, saya adalah apa misalnya, I'm a wife, a husband, a lecturer misalnya. Sadar tidak sadar kita pasti create identity kan. Dan itu wajar, as a human being kita pasti create identity. Jadi some people yang memilih child free merasa bahwa label parents itu bukan harus, itu optional. Nah, ini memang agak berbeda juga ya. Ada satu masa di mana itu kan kebanggaan, lalu kayak satu jalan yang memang everybody harus lewat itu. Ya kan? Hampir tidak bisa membayangkan hidup dijalani tanpa menjadi orang tua. Betul. Atau membangun hidup keluarga. Betul. Kalau agak dinalar sedikit ya, ada satu masa tuh kan boleh dibilang manusia itu kan punya keinginan untuk becoming abadi ya, becoming immortal. Keturunan itu membuat kita tidak hilang. Tapi lately dengan kemajuan iptek, sampai hari ini kita masih bicara Einstein. Sampai hari ini kita masih bicara Stephen Hawking gitu. Karya. Jadi sekarang orang bisa pilih. Kalau saya ingin diingat, karya saya bukan hanya anak, keturunan, tapi apa yang saya sumbangkan untuk humanity, mulai dari sains, temuan, apapun gitu, karya. Jadi saya pikir itu bisa menjadi opsi gitu, sehingga orang nggak harus keturunan itu bentuknya biologis, ekspresinya biologis, gitu. Jadi situasi kehidupan, perkembangan peradaban itu membuat ini mungkin. Ya kan? Jadi pertama tuh pengambilan keputusan berdasarkan kemerdekaan aku memilih, bukan lagi ditentukan oleh di luar norma, diriku, norma luar ya. Dan kedua, kalaupun diperhadapkan dengan legasinya, kamu mau dikenang sebagai apa, diingat sebagai apa, warisan macam apa yang akan apa ya harus anak, apakah tidak bisa lewat yang lain, karya dan sebagainya. Betul. Begitu. Ini ada perlawanan ya terhadap value yang lama.
Gitu. Jadi dirasa bahwa value yang lama itu apa? Sesuatu yang mengekang kah? Nggak lagi relevan buat dia. Nggak lagi relevan. Bukan lagi menjadi opsi satu-satunya. So modernisasi itu kan bicara orang menjadi lebih punya banyak opsi kan. Jadi Bukan kalau cuma satu. Bukan cuma satu. Itu loh. Jadi kalau kita coba memahami gitu ya supaya kita tidak judgmental lah. Sometimes perkembangan teknologi, digitalisasi, benturan budaya dari berbagai macam memang membuat warna kita nggak cuman lagi jadi hitam putih, tapi jadi banyak nuansa, spektrum. Quote and quote, apakah boleh dibilang ini warisan dari Barat? Pengaruh kali ya. Oke. Bisa jadi. Dan kalau kita bicara Barat, sebenarnya ada satu masa mereka juga tradisional kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau saya lebih melihatnya ilmu dan teknologi ya, itu changing berbagai aspek kehidupan, tataran nilai, ya kan? Science, iptek, gitu. Jadi tataran nilai bukan lagi dari value entah itu keluarga, agama. Agama juga kan bagian dari peradaban ya. Betul. Tapi juga sains, teknologi, ilmu-ilmu pengetahuan. Dan bolehkah bisa dikatakan bahwa fenomena ini menjadi in karena juga konsekuensi dari globalisasi media sosial. Ya. Jadi apa itu? Di-amplified. Jadi gemanya tuh jadi besar. Gemanya menjadi besar. Meskipun kalau kita lihat statistik ya, di Indonesia belum ada ya prevalensi orang yang memilih child free itu belum ada yang ngeriset. Oh, gitu. Belum ada. Saya udah cari datanya, belum ada. Berarti memang ini kalau bagi yang mau meriset silakan nih, masih terbuka peluang. Kalau di Amerika yang sudah sejak, karena child free ini kan bukan barang baru di sana. Dari tahun 80-an ini sudah dipercakapkan. Ya. Nah, kalau di mereka prevalensi, jadi di satu populasi itu berapa banyak sih yang kira-kira akan memilih child free itu 15-17%. So, kalau kita lihat secara statistik kan tidak seheboh discussion-nya toh. Nah, tapi memang saya setuju tadi yang Ibu sampaikan, social media itu kan membuat sesuatu bisa menjadi seperti tergaungkan menjadi besar ya, topik-topik seperti ini. Jadi semoga ini juga sahabat YKB ngerti kadang-kadang sesuatu yang lagi booming tuh sebenarnya kalau kita lihat by object data nggak segitunya juga. Jadi perbincangannya yang rame, yang panas, tapi berdasarkan realitas di lapangan rasanya nggak seheboh itu juga. Betul. Makanya kalau ada orang khawatir, wah nanti kalau child free populasi kita bagaimana gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin masih jauh ya. Kalau Jepang mungkin iya. Tapi kan kalau kita bicara Jepang, isunya bukan hanya masalah mau tidak mau punya anak. Kita mesti lihat faktor lain kan. Tekanan, pressure untuk mereka bekerja, mereka udah stres, banyak hal lain tuh. Nggak bisa cuma di pinpoint hanya karena orang nggak mau punya anak tuh rasanya kok terlalu simplifikasi ya. Oke, ini menarik. Jadi soal mengapa faktor yang menyebabkannya itu macam-macam hal. Macam-macam, dan kita jangan melupakan konteks di mana ini kita bicarakan. Kalau kita mau bicara Jepang, kita mau bicara Indonesia, kita mau bicara US, jangan dipukul rata ya. Karena gini, kalau contoh tadi saya mau bilang salah satu why kenapa orang child free, salah satunya bisa karena sebuah ideologi pecinta lingkungan loh, populasi. Jadi, tapi itu sedikit sekali. Jadi ada orang yang berpikir bahwa ini kita kan udah hit berapa? 8 miliar ya manusia. Sementara rebutan sumber daya. Nah, jadi ada juga yang sangat well educated dan dengan sadar berkata bahwa buat apa saya menambahkan another human being di bumi yang sebenarnya sudah tidak bisa handling ini. Jadi ketika dia memilih itu, dia dengan sadar punya sebuah altruism yang lebih environmentalist gitu, value ya. Value, betul, gitu. Itu value. Ada yang begitu, makanya banyak faktor gitu. Ada juga yang karena pengalaman personal misalnya, karena merasa kalau punya anak itu pengalaman dia waktu menjadi anak atau dia ketika melihat parentingnya dia merasa itu tidak membahagiakan.
Misalnya ada anak-anak yang di abuse di keluarga, ada anak-anak yang besar di keluarga yang disfungsi. Ya logis saja kalau kemudian pada satu fase di hidupnya ketika dia menjadi dewasa, dia nggak mau mengulang kembali trauma itu kan. Oke, menarik. Kita lanjutkan segmen kedua ya, Bu Siap. Pinkan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang topik child free dan childless bersama dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta, empati psikolog yang sudah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sedang memasuki segmen kedua. Segmen pertama sudah dilewati. Ibu Pinkan sudah menyampaikan apa ya secara umum itu child free, lalu kemudian childless, child free secara khusus, apa itu, mengapa orang bisa sampai pada mengambil keputusan untuk child free. Dan silakan sahabat boleh berkomentar ataupun juga menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati narasumber kita Ibu Pinkan Margareta akan menjawab, akan merespon komentar ataupun pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjut ya Ibu Pinkan di segmen yang kedua ini. Ibu Pinkan di segmen pertama mengatakan lagi-lagi nih soal nilai begitu ya, value ya. Jadi ada memang orang yang mengambil keputusan tidak mau punya anak, macam-macam faktornya, macam-macam alasannya, nggak bisa dipukul rata. Atau kamu nggak mau punya anak apa karena saya kepingin aja karir saya. lalu kemudian lihat orang-orang di Jepang, mereka lebih maju, mereka lebih oke. Padahal nggak tahu mereka mengambil keputusan itu belum tentu apakah mengambil keputusannya dengan gembira atau karena memang ada faktor lain yang membuat mereka apa boleh buat keputusan untuk child free itu mau nggak mau ataupun suka nggak suka itu bisa dilakukan. Ada juga yang value-nya karena memang ideologi tertentu begitu ya, memandang bahwa semua bumi ini udah penuh, udah sesak, semua rebut-rebutan sumber daya, maka aku dengan secara sadar aku bingung mau memberikan kontribusi apa yang sehat pada dunia ini, pada bumi ini, ya sudah, aku tidak mau menambah populasi. populasi. Kalaupun aku mau dianggap, aku mau diingat, ataupun aku mau mewariskan sesuatu yang bernilai berharga, aku akan mewariskan karya, kerja, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya Ibu Pinkan, apa ya implikasi ataupun dari pilihan orang child free, apa ya penilaian masyarakat ataupun juga pasangan yang memang karena kondisi tertentu tidak dapat begitu dikaruniai anak. Ya memang konsekuensi kita sebagai makhluk sosial itu
kita akan selalu, kalau orang Jawa bilang tuh sawang sinawang, Bu. Saling memandang, saling menilai. Somehow itu kita nggak bisa juga bilang, udah dong jangan judgmental gitu ya. It's part of our design as a social being. Yang bisa kita lakukan adalah menyadari stigma atau bias yang mungkin muncul sehingga kita bisa mengelola. Itu dulu. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya tuh orangnya netral banget loh, nggak bias, nggak stigma. Are you sure? Kayak kita tuh defaultnya akan judging. Jadi inside us, okay. kita akan karena itu mekanisme berpikir kan. Kita punya sebuah standar, lalu kita ukurkan, and then kita menilai. Itu happening begitu aja. Jadi let's admit bahwa kita punya kecenderungan itu. Nah, mari kita namanya hidup bersama as a human being. Kita diajar untuk respecting each other. Nah, di poin ini kalau kita bicara childless atau child free, mari kita sadar bahwa ada sebuah stigma yang mungkin muncul. Untuk orang yang memilih child free, stigma kita tuh biasanya kita bilang, oh terlalu liberal nih orangnya gitu ya, terlalu idealis, atau misalnya selfish, karena kan mementingkan aspirasi kenyamanan dirinya, tidak memikirkan misalnya kepentingan keluarga yang misalnya menginginkan cucu atau kepentingan lain gitu. Dibilang selfish. Lalu kemudian misalnya dibilang tidak lengkap. Gitu, karena manusia yang utuh tuh sampai mati harusnya nanti lengkap tuh, lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, punya cucu, baru mati gitu. Kalau nggak checklist itu kayaknya nggak lengkap gitu. Iya, dia bilang orang nggak akan bertanya tentang pekerjaanmu. Orang akan bertanya, bagaimana anakmu? Betul. Bahkan di beberapa culture, nih kalau ini kayak yang saya perhatikan gitu ya, kayak di Medan kan, ketika seorang punya anak, nama dia akan hilang kan, dia dipanggil dengan marganya, nama anaknya. Papa siapa, mama siapa. Itu kalau diulik secara culture menarik loh. Karena artinya identitas dia betul-betul pada keturunan kan? Ya, betul. Betul. Jadi memang agak stigma tadi bisa muncul juga karena faktor konteks budaya. Sehingga harus diakui teman-teman di Indonesia yang memilih menjadi childless agak di stigmanya cukup berat dengan berbagai memilih child free. Memilih child free itu di stigmanya cukup berat karena dianggap menyimpang sekali dari norma. Mungkin kalau di Eropa atau US masih lebih toleran ya. Jadi boleh dibilang adalah tetap ada norma. Ya kan? Ya. Norma lazimnya di konteks budaya itu bagaimana? Begitu ya. Lazimnya di satu konteks tertentu, katakanlah pas perempuan laki-laki menikah berarti ingin ada anak. Betul. Begitu. Ketika mendengar lalu kemudian enggak mau punya anak, maka ada pertanyaan. Why? Ya. Mengapa? Ya. Yang bertanya mengapa itu berlebihan gak? Ya, sebetulnya beda dengan di konteks tertentu, ya udah gak akan ditanya juga. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat, kita mesti pahami bahwa itu reaksi natural ya. Jadi maksud saya gini, teman-teman yang lebih muda generasinya, mungkin lebih berpendidikan, kita juga jangan yang langsung reaktif ya. Bahwa mungkin ketika orang bertanya begitu kan sebenarnya maksudnya bukan julid juga ya. Nah itu dia menarik ya. Jangan merasa saya nggak judgmental tapi jadi judging juga gitu. Sama aja kan. Kayak terjebak pada jebakan yang sama gitu. Iya, betul. Karena by culture kalau kita bicara child free itu di Indonesia hampir semua budaya, contoh deh, hampir semua budaya punya tradisi itu. Kalau misalnya di kandungan aja, kalau yang Jawa kan 7 bulanan tuh. Iya. Nanti di budaya-budaya lain ada kan biasanya. Betul. Ada tuh di Batak juga ada kan. Bahkan juga minta kepada gereja ada ibadah syukur. Nah, jadi it's embedded in our our culture ya, gitu. Dan perubahan teknologi cepat, tapi evolusi budaya itu kan butuh waktu. Nggak kecepatannya nggak sama loh. Jadi kita bisa lihat mungkin di Indonesia tuh terasa ya kalau sekarang ini tarik menarik antara
teman-teman yang berpendidikan tinggi, punya wawasan global, itu rasanya kayak nggak match aja dengan di Indonesia gitu kan, as if gitu. Ya, tapi tadi yang saya mau bilang bahwa orang bertanya, reaksinya mungkin kita bisa coba maklumi. Dan kemudian kata kuncinya kan kemudian nanti mendiskusikan ya, mengkomunikasikan kepada orang yang paling relevan untuk dikomunikasikan. Misalnya kalau seorang pasangan usia muda memutuskan untuk child free, tantangan terbesarnya kan sebetulnya mendiskusikan dengan kedua belah orang tua. Kalau yang masyarakat lain mah nggak perlu juga kan ya, gitu. Tapi yang the closest family yang punya ekspektasi, misalnya pengen cucu atau apa, nah itu yang kepada mereka lah percakapan, dialog itu perlu dibuka supaya bisa saling mengerti ya, gitu. Saling mengerti. Ya. Jadi yang bertanya mengapa tidak mau, itu juga tidak perlu direspon biasanya apa secara berlebihan. Dijudge-nya kayak ikut campur gitu kan. Kayak belakangan kan sering muncul kalau udah mau deket hari raya tuh di berbagai sosial media, tips-tips menghadapi pertanyaan gitu. Kapan ketika nikah, keluarga besar, kapan punya anak. Ya, satu sisi it's part of our culture ya. Saya mau kasih bandingan gini. Oke lah, mungkin orang kita kepo gitu. Tapi in another side, ketika kita juga bisa embrace budaya kita ketika misalnya orang mengalami kematian. Repotnya itu kan juga mau dilakukan kan. Kayak saya coba fair ya. Kita berharap kalau kita lagi kesusahan orang mau nolongin gitu. Sementara kalau kita lihat di negara maju yang individualis, yang mungkin nggak kepo nanyain udah nikah belum, udah punya anak belum, tapi mereka tuh lonely juga kan. Ada momen-momen orang tuh bisa yang meninggal di apartemennya, di rumahnya baru diketemukan 2-3 hari karena baunya udah nah gitu loh. So setiap culture akan punya plus minus ya. Nah menurut saya kita perlu fair ya, perlu fair untuk tidak hanya mau ambil plusnya doang gitu, tapi ya just embrace. Dan kalau itu terasa tidak nyaman, let's talk about it gitu kan. Atau bisa juga mungkin dimaknai yang sedang bertanya mengapa tidak mau juga mungkin hendak menolong kita untuk let's say menjernihkan ya, supaya tidak berasumsi keputusan kita sendiri ya. Apakah begitu bisa? Kalau pihak yang bertanya, apalagi orang lebih tua ya, mungkin gitu, supaya kita dibantu dengan pertanyaan opposite supaya kita sure bahwa ini pilihan yang sudah dipikirkan matang-matang, bukan hanya sekedar ikut tren, ikut viral gitu. Jadi juga menolong kita untuk bisa mengambil keputusan juga dengan matang. Ya. Termasuk juga ketika mengatakan ya kami mau dikaruniai anak. Nah, itu menarik tuh, itu menarik. Ini sebenarnya bisa jadi pembelajaran untuk orang yang mau punya anak, juga untuk punya sebuah awareness atas keputusan itu. Karena kan memilih punya anak ataupun tidak punya anak selalu diikuti dengan konsekuensi. Ada plus, ada minus, gitu. Nah, memutuskan punya anak juga hendaknya, terutama di culture kita itu kan sesuatu yang kayaknya udah langkah selanjutnya ya, menikah, langkah selanjutnya punya anak. Nggak pernah benar-benar otomatis lah punya anak. Nggak pernah benar-benar dipercakapkan, gitu. Ada baiknya itu dipercakapkan. Apa sih yang perlu disiapkan? Apa sih konsekuensinya gitu? Supaya kembali sama tujuannya, supaya keputusan punya anak atau tidak punya anak tuh keputusan matang. Jadi mengambil keputusan saya tidak mau punya anak dengan kami mau punya anak dengan matang. Ya. Karena dengan bertanggung jawab gitu. Dengan bertanggung jawab. Ya. Jadi keputusan baik mau dikarunia menerima kehadiran anak maupun dengan secara tidak itu diambil secara matang. Ya, tentu kita nggak bisa bilang 100% ya, karena kan misalnya kalau orang mau punya anak juga ada faktor X, faktor Tuhan memberi atau tidak, misalnya gitu ya. Itu ya, tapi at least kan ada satu tanggung jawab kita
untuk kalau misalnya memutuskan punya anak, kita udah kalkulasi nih. Nanti implikasinya misalnya sebagai perempuan, bagaimana nanti pengasuhannya, lalu dari faktor biaya dan segala macam itu kan bisa direncanakan, bisa dikalkulate gitu. Karena memang ada tanggung jawab dari pilihan itu ya, ada konsekuensi dari tanggung jawab itu. Betul. Baik Bu Pinkan, kita lanjut ya di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang child free versus childless bersama dengan Ibu Pinkan Margareta, MPC psikolog. Saat ini kita sudah memasuki segmen ketiga. Mari sahabat, saya mengajak sahabat boleh menyampaikan respons, tanggapan ataupun juga pertanyaan dengan senang hati. Narasumber kita dapat menjawab pertanyaan dari para sahabat. Ibu Pinkan, kita lanjut nih segmen yang ketiga. Ada yang kelupaan ini. Segmen kedua kan? Yes. Apa katakanlah stigma ya, dari kecenderungan umum di tengah masyarakat, tergantung konteks tadi ya. Ketika ada seseorang ataupun pasangan yang mengambil keputusan kami mau child free aja. Dan sebaliknya ketika ada pasangan yang akhirnya childless gitu. Kira-kira stigma apa yang diberikan kepada mereka, termasuk juga pasangan itu memberikan stigma buat dirinya begitu. That's the thing about stigma ya Bu, yang kita perlu sadari as a society bahwa kita tuh seringkali memberikan label ke orang tanpa berpikir bahwa apa yang kita labelkan itu bisa seperti nempel di dia dan kemudian menjadi self-labeling ke dirinya. Contoh, kalau misalnya anak yang orang yang akhirnya childless ya, udah misalnya pengen punya anak nih, udah mengusahakan berbagai cara pakai bayi tabung berulang kali gagal, apalagi kalau yang saya pernah tuh ada temen yang udah tuh diletakkan embrionya, terus ternyata di bulan keberapa tidak berkembang. Itu kalau membayangkan ya, berempati ya, masa-masa ketika embrio ditaruh terus hari ke hari menjalani dengan ekspektasi, terus tiba-tiba satu hari pendarahan gitu, itu painful loh. Dan ada baiknya kita nih nggak yang mudah sekali untuk menilai, ya sudah syukuri saja, oh kan kalian masih punya satu sama lain. Kadang-kadang maksud kita baik. Tapi menurut saya kalau kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan at that moment, mungkin kita perlu, mungkin nggak usah ngomong sih. Jadi be there aja gitu. Kayak, what do you need? Apa yang kamu perlukan? Kamu sedih atau apa? Be there aja. Instead of mencoba menghibur, tapi malah jadi nanti
menstigma, melabel gitu ya. Atau misalnya kata-kata yang ya nggak apa-apa, nanti kalian berdua aja kan pasti juga bisa bermanfaat buat orang lain. Atau misalnya mulai mengusulkan adopsi aja, nggak semudah itu juga. Berniatnya ingin yang positif. Nggak semudah itu juga. Nanti kalau kita bicara adopsi, aduh, permasalahannya itu panjang, lebar, dan tinggi. Karena kalau kita di Indonesia, orang masih berbicara nanti mesti dikasih tahu apa enggak gitu. Itu another story. Nanti kita bisa talking about that ya, tentang adoption. Jadi bagi pasangan-pasangan yang childless, kita as a society itu maybe it will be nice kalau kita nggak benar-benar tahu, then jangan menilai. Just be there as a human being yang kalau orang sedih ya kita temani tentu ya. Kalau orang berbahagia kita rayakan bersama gitu kan. Jadi tanpa harus ikut-ikutan menilai atau mengusulkan sesuatu yang mungkin dia nggak butuh. Paling aman sebenarnya tanya sih, what do you need di momen ini kan gitu. How are you, what do you need gitu. Nah, bagi pasangan yang katakanlah bergulat dengan kondisi childless, kira-kira apa yang perlu mereka katakanlah tumbuhkan begitu? Kalau childless itu kan artinya sebenarnya ada keinginan untuk punya anak, tetapi situasi membuat tidak mungkin. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah acceptance ya. Ketika semua udah diusahakan, maka pada satu titik sebagai pasangan kemudian berterima gitu. Berterima dan mulai melihat perspektif yang lain. Karena gini, kalau bagi yang childless kan sebetulnya identitas menjadi parents itu diinginkan ya. Iya. Nah, ketika sesuatu yang diinginkan itu tidak mungkin tercapai, kita sebagai manusia punya capacity untuk mencari dalam tanda kutip kompensasi. Opsi lainnya. Nah, seberapa, tentu ini bisa panjang nanti listnya ya. Apakah kemudian salah satunya misalnya thinking about adoption, atau misalnya apa, karir atau apa. Nah, itu perlu ibarat nih kalau satu jalan udah mentok Bu, udah tembok, ya kan kita nggak mungkin stay di situ. Kita harus melihat, pakai lampu sorot ke area lain, karena biasanya kalau orang lagi menginginkan sesuatu dia nggak bisa lihat yang lain kan. Oke, terangi batinnya lalu lihat what is another option, karena life must move on kan. Itu. Dan itu terus dipercakapkan ya bersama pasangan ya, karena kan menjalaninya berdua ya, percakapan bersama dan disepakati. Dan tidak perlu juga dibebani dengan stigma yang akan membuat perjalanan hidupnya kemudian menjadi berat begitu sebagai pasangan juga. Stigma yang paling berat adalah merasa keluarganya tidak lengkap ya. Rasanya kalau orang yang pengen punya anak tuh adalah komplit kayak puzzle tuh. Jadi nanti kalau lihat gambar tuh kayak ada yang bolong satu tuh kan nggak enak gitu. Nah, bagaimana menggantikan ini? Mencari makna lain gitu. Berbicara tentang child free, katakanlah saya mau mengatakan ini pengambilan keputusan tadi kan kita sepakat ya secara bebas, tanggung jawab, dan mestinya secara mandiri, bertanggung jawab, sadar akan konsekuensi gitu. Apakah dengan konteks Indonesia, jelas undang-undang perkawinan kita ngomong bicara kan membangun keluarga ya, hampir dan punya anak tujuannya. Iya, kan hampir tak terbayangkan membangun keluarga lalu kemudian tanpa anak gitu. Apakah percakapan tentang child free begitu ini akan makin bertambah seiring dengan efek dari globalisasi? Saya sih menduga demikian. Satu, globalisasi yang kemudian digaungkan lewat sosial media gitu ya, itu kan artinya akan masuk di ranah berpikir generasi yang usia 20-an ke 30-an, jadi usia-usia memikirkan pernikahan gitu. Jadi kedepannya rasanya conversation ini akan terus terjadi gitu. Kita juga bisa melihat circle terdekat kita aja ada gitu ya.
pasangan-pasangan yang sudah dengan sadar melakukan itu, memilih itu. Hanya memang yang saya ingin tekankan adalah pesannya kepada pasangan-pasangan yang memikirkan konsep ini, pilihan ini, kalau bisa mikirnya sampai ujung. Jadi berpikirnya bukan hanya karena masa lalu. Masa lalu tuh misalnya, saya takut jadi orang tua karena pengalaman dengan orang tua saya buruk, saya trauma misalnya. Itu kan artinya mengambil keputusan hari ini based on masa lalu. Oke. Tapi juga perlu dipikir ke masa depan. Kita ini kan sebagai manusia punya daya imajinasi, punya daya tubuh kita di hari ini, tapi kita bisa go to future kan. Consider berdua bikin plan kayak nanti di usia tua bagaimana. Karena di Indonesia kan memang keluarga biasanya menjadi tempat untuk hari tua juga. Itu happen ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan child free tapi nggak berpikir nanti hari tua saya lonely nggak ya. Nah, yang poin saya adalah whatever the decision, jangan sampai ada penyesalan di usia tua. Jadi benar-benar bayangkan betul di masa itu begitu. Implikasinya apa, konsekuensinya apa. Misalnya jangan berpikir sependek gini, ya kan ada pasangan saya. The reality is salah satu dari kita bisa pulang duluan, which one, bisa meninggal duluan gitu. Jadi by the end tuh ada possibility kita akan sendiri gitu kan. Nah, apa nih opsi-opsinya gitu? What kind of social support yang nanti Anda akan punyai? Karena loneliness itu kan salah satu fenomena yang menghancurkan kita ya. Iya. Itu buat saya silent killer benar. Nah, itu lalu pikirkan juga yang lebih real, misalnya financial kalau nanti sudah pensiun, apakah mulai dari sekarang juga sudah, ya kita harus akui ya kadang-kadang anak ketika dia sudah dewasa bisa mensupport juga finance orang tuanya kan. Di Indonesia begitu. Ya. Nah, apakah nanti seperti apa kalau kita tidak punya keturunan? Berarti kita mesti bikin jaring pengaman ya, untuk kita tetap bisa hidup, tidak sampai terlunta-lunta. Saya pernah jadi teringat tuh ada berita kan yang tinggal di rumah sendiri terus nggak punya, sampai ditemukan warga, ditolong warga, itu kan ya kasihan ya. Nah, jadi keputusan matang bertanggung jawab dengan segala implikasi dan konsekuensi, supaya kita nih nggak cuman ikut-ikutan ya, karena lagi viral, lagi in, karena bilang kalau child free bisa awet muda, bisa lebih bahagia. Belum tentu, karena researchnya juga masih kontradiktif kok. Orang yang jadi parents bisa bahagia, yang child free bisa bahagia. So sebenarnya kan kembali kepada apa sih yang mau dimau oleh kita di hidup ini. Nah, di zaman yang gila banget media sosial, kira-kira sejauh mana kita bisa sungguh-sungguh sadar bahwa kita tahu apa yang kita mau? Saking banyaknya pilihan. Dalam psikis manusia tuh ada satu tataran yang sangat deep sebetulnya, itu value. Jadi yang membedakan kita sama animal itu kan value. Kalau emotion, animal punya emotion. Tapi bahasa Indonesia bilangnya akal budi ya. Di dalam akal budi itu bukan cuma nalar rasio, tapi ada rasio, ada emotion, dan ada values. Etik, ada orang pakai istilah itu, moral. Nah, di zaman yang semakin terglobalisasi karena teknologi digital, menjadi sangat penting untuk kita tuh berani memilih value yang kita mau jadikan kompas dalam kehidupan. Oke, value yang mau kita jadikan kompas dalam hidup. Karena ya sama, kompas kan gunanya untuk menentukan arah ya. Betul. Nah, dunia digital tuh kan kayak hutan rimba. Iya. Mau apapun boleh, mau apapun silahkan. Es krim aja banyak jenisnya. Betul. Nah, kita mesti punya arah nih gitu. Jadi satu very important untuk choose your value dan hidupi itu gitu. Punya keberanian untuk menjadi otentik. Saya suka kata itu, menjadi otentik dengan your own value. Jangan sampai kita tuh jadi kayak ikut-ikutan gitu, tapi nggak benar-benar berpikir apa sih. Karena berinteraksi dengan sosial media itu kan membuat kita jarang berefleksi ke dalam diri. Karena kita lebih kayak otak kita di drive untuk segala macam informasi itu berseliweran.
kita lupa untuk berdiskusi dengan diri kita ya, berdialog dengan diri kita gitu. Betul. Nah, proses-proses itu. Iya, mindfulness saya sekarang dibikin kan. Betul, jadi mahal. Padahal itu Mindfulness ilmu sekarang melamun aja. Mindfulness sekarang jadi mahal, harus kemana dulu mengeluarkan budget sekian Betul, supaya bisa ikut camp, mindfulness. ikut kelas Iya. gitu. Padahal itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan secara mandiri gitu. Biasanya agama yang punya habit-habit itu ya. Berdoa kalau di Kristiani atau meditasi kalau di Buddhis. Ya. Sebenarnya jejak-jejak itu ada gitu. Jadi menjadi manusia, belakangan saya tuh baca ada namanya manusia digital. Jadi kita nih sekarang manusia-manusia di era digital gitu kan. Memang harus menemukan titik imbang ya. Tidak semata-mata menolak warisan masa lalu yang ada di budaya, tidak sok terlalu modern ke depan atau menolak teknologi, tapi let's be human gitu, yang belajar dari masa lalu, belajar dari apa yang possible di masa depan dan masa kini, lalu menentukan Berhadapan kita dengan maunya nilai-nilai itu, ya buat saya kebahagiaan saya child free, katakanlah kebahagiaan saya mesti ada anak misalkan. Berhadapan dengan pilihan-pilihan itu kita bersikap bagaimana? Tenangkah? Dan empati pada sebuah pilihan. Ya. Di zaman sekarang nih empati menjadi penting ya, menjadi mahal gitu. Karena kita memang perlu untuk bisa bersepakat tidak sepakat, tapi tetap respect each other as another human being kan. Artinya gini, manusia tuh kan bisa punya banyak identity ya, apalagi zaman sekarang gitu. Ya. Nah, hendaknya kita tidak menggunakan ukuran sepatu kita ke orang. Bahwa kalau menurut kita manusia yang lengkap adalah yang punya keturunan, lalu kalau orang lain nggak punya berarti nggak lengkap. Itu kan artinya kita memaksakan ukuran kita. Kita merasa bahwa kalau manusia nggak punya anak nggak lengkap, ya udah itu buat kita aja. Tapi once kalau ada orang pilih untuk child free misalnya, ya kan kita bisa berinteraksi dengan dia bukan di area masalah punya anak atau tidak kan. Si orang ini kan punya another dimension, entah hobinya, karirnya, iman. Jadi why kita harus mempermasalahkan satu titik yang sebenarnya mungkin hanya bagian kecil dari the whole identity of human, right? Betul. Jadi let's put everything in perspective gitu. Kayak it's only one part of choices kan. Ya. Dan kita bisa relax lah ya dengan dengan informasi, tidak mau, jangan dulu terburu-buru latah. Judging gitu kan. Gitu ya. Bahkan pada katakanlah orang-orang yang mempertanyakan apa yang kita pilih juga kita relax saja, karena kita juga perlu mempertanyakan, perlu menguji. Betul. Apa yang kita katakan kayaknya ini oke gitu ya. Orang tuh jangan terjebak sama mana benar mana salah. Karena kalau sudah begitu itu kita bicara judgment kan. Baiklah Bu Pinkan, kita sudah mendekati akhir di program kita pada episode kali ini tentang child free dan versus childless. Silakan kepada para sahabat boleh menyampaikan semacam resume dari hasil percakapan kita. Mari silakan. Ya, pada akhirnya child free atau childless adalah pilihan personal ya, teman-teman, pilihan pasangan, pilihan personal, dan untuk seseorang bisa sampai kepada keputusan itu pasti ada perjalanan mereka yang mereka lalui. So let's just respect dan berempati kepada apa yang mereka pilih, mau jadi parents, mau childless atau child free. Kalau childless nggak milih, that's happening. Let's just respect dan berinteraksi sebagai sesama manusia yang menghargai seseorang bukan hanya dari satu aspek kehidupan, tapi masih ada banyak hal lain yang kita bisa berelasi dan kita juga bisa menemukan harmoni dalam kehidupan sebagai sesama manusia. Saya akan mau membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dari segala macam pilihan-pilihan yang menurut kita baik, ujilah. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 21 juga mengatakan itu, ujilah. Ujilah dan terus ujilah. Murni karena itu dalam doa kita, dan kita mohon kepada Tuhan boleh terlibat dalam setiap pengambilan keputusan kita, sehingga keputusan yang kita ambil
sungguh-sungguh keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bu Pinkan Terima boleh kasih. hadir bersama dengan saya mempercakapkan tentang topik ini. Kita akan kembali berjumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.